Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai bahan khotbah untuk Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Lebanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencapakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai bahan khotbah untuk Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 di bawah terang tema untuk minggu ini, yaitu lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan yang mau melakukan keadilan dan kebenaran adalah sebuah tugas panggilan Allah dalam kehidupan umat percaya. Tuhan tidak menghendaki agar manusia itu hidup dalam kejahatan akan dosa. Tuhan mengharapkan kita hidup dalam keadilan dan kebenarannya, sebagaimana Tuhan kita adalah Tuhan sumber keadilan dan damai sejahtera. Namun dalam kenyataan hidup yang kita perhatikan, ada begitu banyak orang yang takut untuk berbuat yang adil dan benar, dengan 1001 macam alasan. Di antaranya adalah karena faktor ketakutan menjadi orang yang mau bersaksi, sehingga ia takut akan dibenci, akan dikucilkan, oleh karena berbuat apa yang adil dan benar. Namun berbeda dengan Nabi Yeremia. Dia seorang nabi yang dipilih oleh Allah sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Sekalipun Yeremia pada masa mudanya merasa tidak layak untuk menerima panggilan Allah itu, namun oleh karena Tuhan meneguhkan imannya, maka Yeremia dengan penuh kesungguhan menerima panggilan itu.
tugas Yeremia tidak tanggung-tanggung. Disebutkan dalam Yeremia 1 ayat 10 bahwa Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kehadiran Yeremia di tengah bangsa Israel menjadi tokoh pembaharu yang akan mereformasi kehidupan umat Allah. Oleh karena Tuhan yang mengutusnya, maka tak satu pun yang dapat menghentikan langkah Yeremia. Dan Yeremia melakukan tugas pemberitaan yang telah ia terima dari Tuhan dengan sedaya mampu yang ia miliki, sesuai dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kiranya kita semua sebagai orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, sebagai umat yang telah beroleh keselamatan, umat yang dimiliki, yang diciptakan oleh Allah, memiliki komitmen yang sama seperti komitmen yang dimiliki oleh Nabi Yeremia, yaitu menjadi pemberita dan pelaku keadilan dan kebenaran di tengah-tengah hidup ini. Walau banyak tantangan yang menghadang, namun jangan pernah takut untuk melakukan keadilan dan kebenaran, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih, dalam teks khotbah minggu ini dikisahkan bagaimana Allah mengutus Nabi Yeremia untuk pergi ke hadapan Raja Yehuda untuk memberitakan nubuatan tentang apa yang akan terjadi bagi kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia memerintahkan agar raja dan para pembesar beserta seluruh rakyat melakukan keadilan dan kebenaran. Perintah itu dinyatakan secara menyeluruh, tanpa ada kekecualian, dan perintah itu menjadi sebuah ketetapan yang harus mereka lakukan. Perintah Allah bagi mereka adalah melakukan keadilan dan kebenaran, melepaskan orang-orang yang mengalami pemerasan, yang dirampas haknya. Mereka diperintahkan untuk tidak menindas dan memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Mereka juga tidak diperbolehkan menganiaya dan membunuh. Perintah ini merupakan suatu teguran keras atas setiap perilaku yang tidak adil yang telah lama dilakukan oleh bangsa Yehuda pada masa itu. Saat itu, penindasan terjadi di mana-mana. Para raja yang seharusnya menjadi pelindung rakyat yang lemah justru menindas mereka yang miskin dan menderita. Saat itu juga begitu banyak penyembahan terhadap berhala, terhadap ilah-ilah yang lain. Dan atas semuanya itu, Tuhan sangat murka. Tuhan tidak menghendaki agar umat pilihannya itu hidup dalam penindasan, hidup dalam penderitaan. Tuhan mau mereka bertobat. Tuhan mau mereka hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak hanya memberikan sebuah peringatan dan perintah bagi umatnya, namun Tuhan juga memberikan sebuah janji bahwa hidup mereka akan mengalami damai sejahtera. Para pemimpin yang hebat dan bijaksana seperti Daud akan memerintah Israel. Artinya, masa kejayaan seperti Daud akan terwujud kembali jika mereka hidup dalam perintah Tuhan. Namun sebaliknya, jika mereka tetap bersikeras, tidak mau bertobat, maka istana Raja Yehuda yang megah itu, demikian juga kota Yerusalem yang begitu indah, akan berubah menjadi reruntuhan, akan berubah menjadi padang gurun, akan rata. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia menjadi sebuah pilihan yang harus mereka pilih. Apakah mau hidup dalam damai sejahtera atau mau hidup dalam penderitaan? Bagi Allah sendiri, Yerusalem dan istana Raja Yehuda adalah suatu tempat yang sangat indah,
seperti keindahan kota Gilead dan kemegahan gunung Lebanon dengan pohon aresnya. Namun, alangkah malangnya nasib kota itu yang kelak menjadi reruntuhan jika para raja dan rakyat tidak mau bertobat. Keadaan mereka akan sangat hina sekali, dan seluruh bangsa akan heran melihat keadaan yang begitu mengerikan itu dari sebuah kerajaan yang termasyur menjadi tinggal reruntuhan. Sebuah bangsa akan mengetahui bahwa itu semua terjadi hanya oleh karena dosa-dosa para pemimpin dan rakyat yang tidak takut akan Tuhan Allah Israel. Oleh karena mereka telah melakukan kejahatan, telah menyembah ilah-ilah yang lain. Peristiwa itu akan menjadi saksi akan betapa dahsyatnya murka Tuhan Allah Israel atas hidup umat yang tidak setia. Saudara yang terkasih, firman ini mengingatkan kita untuk memiliki sikap yang benar-benar takut akan Tuhan. Sebab hanya dengan sikap takut akan Tuhan sajalah maka kita akan beroleh kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tentu kita semua ingin hidup berbahagia, hidup penuh dengan sukacita. Namun untuk mencapai kebahagiaan itu dibutuhkan kesungguhan yang benar-benar mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sebagaimana firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa Tuhan menghendaki umatnya menjadi pelaku keadilan dan kebenaran. Maka demikianlah kita semua terpanggil untuk melakukannya saat ini. Perilaku yang mau melakukan keadilan dan kebenaran dapat kita tunjukkan melalui kepedulian kita akan kehidupan sesama kita manusia. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kebencian, hidup dalam permusuhan, dan melakukan berbagai penindasan terhadap orang yang lemah, terhadap orang yang miskin, terhadap orang yang menderita. Apa yang Tuhan mau dari kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi semua orang. Oleh sebab itu, jika mungkin selama ini kita masih sering berlaku curang, berbuat apa yang jahat, melakukan kekejian bagi sesama kita manusia, menipu, menindas, menghujat, mencela mereka dengan berbagai cara yang kita benarkan. Maka saat ini hendaklah kita mengubah semuanya itu. Kita datang ke hadapan Allah memohon ampun agar kita diubahkan. Walau mungkin selama ini masih begitu banyak orang yang merasa mampu menyembunyikan segala kejahatannya. Namun ketahuilah bahwa Allah dari tempat yang tersembunyi, dari tahtanya yang maha tinggi, sanggup melihat segala yang kita lakukan. Walau itu di tempat tersembunyi sekalipun. Sebab di hadapan Allah, segala hal yang kita lakukan sangat jelas. Dan itu akan dibawanya ke dalam tahta pengadilannya pada akhir zaman. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita bertobat. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan, dan jangan lagi berbuat dosa. Namun hiduplah dalam keadilan dan dalam kebenaran Allah. Saudara yang terkasih, marilah kita juga lewat firman ini mendoakan kiranya para pemimpin di tengah dunia ini, baik pemimpin setiap bangsa, dari pemimpin tertinggi hingga yang terendah, senantiasa diberikan kekuatan, hikmat, dan kemauan untuk berlaku adil dan benar, agar dunia ini dilingkupi kedamaian. Demikian halnya para pemimpin dari berbagai kalangan, baik pemimpin di tengah keluarga sekalipun, juga mampu bersikap adil dan benar terhadap anak-anaknya, terhadap istri, terhadap semua anggota keluarganya. Termasuk kita sendiri sebagai pemimpin yang memimpin diri kita sendiri
juga hidup dalam perilaku adil dan benar. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Menjadi pelaku keadilan dan kebenaran bukanlah hanya semata-mata berkaitan dengan tugas dari para penegak hukum. Namun siapapun kita dan dimanapun kita, apapun profesi kita, sekalipun bukan penegak hukum, namun kita semua sebagai orang yang percaya terpanggil untuk menjadi pelaku keadilan dan kebenaran. Di dalam melakukan setiap pekerjaan yang adil dan benar, tentu kita diperhadapkan dengan beragam tantangan. Mungkin saja kita akan dibenci, kita akan dikucilkan. Namun tetaplah memiliki prinsip yang teguh, jangan goyah. Saudara terkasih, tentang menentukan sebuah prinsip dalam bersikap, ada sebuah kisah bermakna dikisahkan seperti ini. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki bersama dengan anaknya dan juga seekor keledai. Suatu ketika seorang laki-laki beserta anaknya itu membawa seekor keledai ke pasar. Di tengah jalan, beberapa orang melihat mereka dan berkata, "Lihatlah orang-orang dungu itu. Mengapa mereka tidak naik ke atas keledai itu?" Lalu laki-laki itu mendengar perkataan tersebut. Ia lalu meminta anaknya naik ke atas keledai. Kemudian seorang perempuan melihat mereka dan perempuan itu berkata, "Sudah terbalik dunia ini. Sungguh anak tak tahu diri. Ia duduk tenang-tenang di atas keledai, sedangkan ayahnya yang tua dibiarkan berjalan." Lalu kali ini anak itu yang turun dari punggung keledai dan ayahnya naik ke keledai itu. Beberapa saat kemudian mereka berpapasan dengan seorang gadis muda. Dan ia berkata, "Mengapa kalian berdua tidak menaiki keledai itu bersama-sama?" Akhirnya mereka menuruti nasihat gadis muda itu, naik ke atas keledai bersama-sama. Dan tak lama kemudian sekelompok orang lewat dan mereka berkata, "Aduh, kasihan sekali keledai yang sangat malang ini. Ia harus menanggung beban 2 orang gemuk, orang yang tak berguna. Sungguh kejam mereka ini." Itulah perkataan mereka. Lalu si ayah dan anak itu sudah sangat muak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggendong keledai itu. Melihat kejadian itu, orang-orang yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal. Mereka berkata, "Lihat itu, manusia keledai menggendong keledai." Itulah yang terjadi saat itu. Saudara yang terkasih, kisah itu menggambarkan bahwa demikianlah hidup ini. Ada begitu banyak tantangan, dan kadangkala bisa saja kita menjadi serba salah. Ada begitu banyak orang yang memiliki beragam kemauan, dan kadangkala kita sering berupaya menyenangkan mereka semua. Namun ketahuilah, kita adalah orang yang sangat terbatas. Kita tidak mampu melakukan semua yang mereka minta. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah keteguhan prinsip. Jangan mudah terombang-ambing. Bahkan dalam melakukan sebuah hal yang adil dan benar, kadang harus ada yang dikorbankan. Tidak mungkin semuanya dapat kita senangkan. Dan di tengah situasi itu, mintalah hikmat dan kekuatan dari Allah untuk melakukan apa yang terbaik, apa yang paling benar, dan menjadi kehendak Tuhan. Walau berat tantangan yang akan kita hadapi, walau kita harus berkorban, walau kita akan dibenci, ditertawai oleh karena melakukan apa yang adil dan benar. Namun, sekali melangkah untuk melakukan apa yang benar, maka tetaplah melakukannya. Seperti Nabi Yeremia tidak pernah takut mewartakan firman Allah,
mewartakan kebenaran itu. Seperti Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, Ia harus mati di kayu salib hanya untuk membenarkan kita semua, orang-orang yang berdosa, menyelamatkan kita agar kita beroleh hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dan tentunya kita semua sebagai umat kepunyaan Allah terpanggil untuk melakukannya. Hidup dalam keadilan dan kebenaran. Ingatlah apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, saudara yang berbahagia dalam Kristus Yesus, mari kita bersungguh-sungguh hidup dalam kesetiaan untuk mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan ini, agar tercapailah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, serta kehidupan yang mampu memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki keberanian dan kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menjadi pelaku keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kuatkanlah kami Tuhan, agar kami dengan penuh kesetiaan melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.